Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Setio Nugroho. Yang pada kali ini saya sedang berada di Hotel Merapi Merbabu di seputaran Seturan, Yogyakarta. Pada video kali ini seperti biasa saya men-share tentang motivasi, pengembangan diri, personal branding, dan juga meningkatkan image brand ya, awareness. Seperti itu. Baik, pada kali ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan Pak Gugun dari Bandung yang datang ke Jogja sebagai instruktur ataupun trainer untuk event besok tentang perkumpulan para teknisi handphone. Oke, sebentar sebelum saya langsung ke Pak Gugun, saya ingin menjelaskan teman-teman. Jadi seperti ini, ketika kita expert di satu hal, expert di satu bidang atau passion kita ya gitu ya, atau kita personal branding kita terkenal sebagai apapun itu, di mana zona expert Anda, maka Anda harus memiliki sertifikat atau sertifikasi yang diakui oleh negara, teman-teman ya. Jadi kadang ada seorang trainer atau seorang expert yang memang kayaknya emang jago di bidangnya, tetapi secara sertifikasi dia belum memiliki license untuk mengajar. Nah, untuk mengajar ini harus punya license. Nah, itu seperti apa? Ketika guru, kalau kita bicara guru yang konvensional itu kan ada sertifikasi. Jadi kalau PGSD misalnya, ini contoh teman-teman, PGSD berarti dia ngajar SD, bukan berarti nggak bisa ngajar kuliah karena lisensi dia adalah guru SD, seperti itu. Nah, baik, kita akan kupas lebih lanjut bagaimana sih menjadi seorang trainer, atau ketika kita expert, kita mau sertifikasi dan kita mendapatkan license di bidang kita. Karena bocorannya teman-teman, kalau udah berlisensi mau cari kerja dimanapun gampang, karena ini loh lisensi saya. Kalau James Bond kan ada istilahnya license to kill ya, berarti dia seorang agen mata-mata yang memang memiliki license untuk membunuh, tapi itu James Bond, itu kan fiksi ya, karangan Ian Fleming. Baik, oke, kita sapa dahulu. Apa kabar? Alhamdulillah. Sampai bertemu lagi, selamat datang di Jogja, ini dari Bandung ya. Oke, luar biasa. Baik, Pak Gugun, ini pertanyaan saya yang pertama adalah, ya ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi lebih kepada share and care kepada teman-teman. Apa sih yang mewajibkan atau mengharuskan seseorang expert itu harus memiliki sertifikasi seperti ini? Ini bagaimana cara atau mekanismenya menempuh jenjang agar berlicense ini seperti apa? Monggo. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Gugun. Saya dari Bandung. Mungkin cukup dulu sampai di situ. Kalau untuk keterangan seorang profesi, di sini saya bicara bukan satu titik, tapi profesi. Profesi itu, setiap profesi pasti ada yang mengatur. Kalau di pemerintah atau khususnya di Kementerian Tenaga Kerja, itu namanya ada SKKNI. Nah, SKKNI itu dijadikan panduan atau disebut kurikulum daripada profesi tersebut. Nah, kalau misalnya seorang profesi, baik itu profesi komputer, teknisi komputer, ahlinya di bidang office, atau misalnya teknisi yang lain seperti AC atau refrigerator, dan ya masih banyak, termasuk profesi misis atau panti pijat, itu ada namanya kurikulum, itu SKKNI. Nah, untuk diketahui pengakuan dari pemerintah mengeluarkan sertifikat yang dikeluarkan dari BNSP, sertifikat BNSP. Apa sih BNSP? Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi setiap profesi ada aturannya, ada undang-undangnya, dan semua sudah menguasai itu. Insya Allah dapat kita bisa mengajukan untuk mendapatkan profesi itu atau sertifikat tersebut, pengakuan dari negara, lewat LSP, karena tidak langsung ke BNSP, lewat LSP, kepanjangan daripada BNSP. Nah, dari LSP tersebut yang nantinya mengajukan ke BNSP, karena yang mengujinya itu pihak LSP. Mungkin untuk mendapatkan sertifikat itu seperti begitu urutannya, mungkin urutannya.
Oke, baik. Ternyata di semua profesi yang merupakan passion kita, jadi teman-teman itu ketika kita berumur 25, kita harus sebaiknya menentukan passion kita ya untuk memulai bisnis kita. Karena gini, dalam personal branding itu ada istilah bahwasanya personal branding itu adalah bagaimana kita mengenalkan kepada dunia bahwa kita interest di bidang apa. Lalu personal branding ini sangat kuat kaitannya dengan monetize ya, memonetize personal branding kita agar bisa menghasilkan gitu. Baik, jadi personal branding adalah merubah dari kita mencari uang menjadi uang yang mencari kita, karena kita sudah personal brandingkan kita, membranding diri kita tentang suatu expert atau suatu keahlian tertentu yang sangat dibutuhkan oleh KLKM. Misalnya marketing, internet marketing, digital marketer itu banyak yang cari. Atau misalnya lagi kayak tadi nyun sewu, ternyata saya baru tahu dari Pak Gugun tadi, luar biasa bahwa orang tukang pijet pun harus ada license ya. Karena mungkin kalau dalam pikiran awam saya, tukang pijat itu juga berkaitan dengan erat dengan medis begitu ya Pak Gugun ya. Jadi kalau misalnya terjadi malpraktek atau yang harusnya patah dibenerin bagaimana ternyata dia tidak berlisensi, orang jadi takut kan gitu, walaupun Mbah sana udah kesor banget tuh, orang patah beres sama dia ya kan. Tapi ternyata tidak berlisensi, atau pijat bayi malah lebih fatal lagi teman-teman. Oke, baik. Untuk selanjutnya Pak Gugun ini, teman-teman kan yang ahli di bidang tertentu belum bersertifikasi. Itu kalau misalnya pengen mengambil sertifikasi atau pengen diakui oleh negara ya gitu, itu mekanisme seperti apa? Artinya gini, itu apakah bayar biayanya berapa, atau ikut pelatihan Pak Gugun misalnya 1 minggu sudah nanti diarahkan ke menjadi sertifikasi profesi atau profesi license gitu ya, atau malah itu pemerintah mengadakan free ya, free yang untuk mana UKM startup yang memang ingin berkembang, maka dia harus mendaftarkan diri atau bergabung dengan komunitas tersebut. Seperti apa mekanismenya Pak Gugun? Baik, kalau untuk mekanisme sertifikat itu, kalau misalnya kita mendapatkan free, ada paket-paket pemerintah. Biasanya paket-paket pemerintah itu adanya di awal tahun atau awal tahun anggaran. Nah, itu biasa dapat di beberapa lembaga, baik lembaga pendidikan non formal maupun formal, atau pemerintah di bawah naungan Menaker, namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Di sana dapat yang free. Terus kalau misalkan di luar itu ada yang berbayar, ada pihak-pihak atau ada lembaga-lembaga tertentu yang memang mengadakan untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Nah, sertifikat tersebut itu kembali lagi, kalau misalkan mengadakan kita sebagai bintek, bimbingan tekniknya, itu harus ditelusuri dulu apakah yang bersangkutan menguasai atau ada bersertifikat atau tidak. Satu, yang kedua, nanti ada nggak LSP-nya. Nah, ditanya dulu kalau dengan pihak-pihak luar, kecuali kalau dengan pihak pemerintah, misalnya seperti BLK, nah itu tinggal kita lihat di websitenya BLK tersebut, atau di websitenya Menaker atau Intala. Itu data-data semua ada, profesi kita apa, seluruh Indonesia pasti ada. Itu untuk mendapatkan sertifikat. Kalau misalkan dengan pihak luar atau dengan swasta atau kita yang bayar, kita harus tahu dulu siapa yang melaksanakan binteknya, bersertifikat atau tidak. Yang kedua, pakai LSP-nya, LSP apa, harus jelas dulu. Karena apa? Untuk mendapatkan sertifikat kelanjutan untuk BNSP itu lewat LSP. Nah, LSP tidak bisa membimbing atau bintek. Harus ada lembaga lain yang bintek. Nah, yang binteknya ini bersertifikat enggak. Jadi kita harus jelas dulu. Nah, kalau semuanya sudah jelas, insya Allah semuanya bisa. Nah, hubunginya kemana? Mungkin ke yang punya konten ini pun juga silahkan. Gitu. Oke, baik. Itu menarik sekali. Jadi tadi berjenjangnya, ada yang free dari pemerintah, ada yang kita ikut ke penyelenggara, tapi penyelenggara ini juga legal apa enggak gitu ya Pak ya kira-kira. Jadi kalau asal-asalan kaleng-kaleng ya kita susah juga gitu. Terus ada juga tadi yang memang sifatnya kolektif seperti itu ya Pak ya. Kolektif, saya tidak salah tangkap. Oke, baik. Saya mendengar katanya ini kan berjenjang Pak. Jadi sertifikasinya ada level 1, 2 dan seterusnya sampai yang tersulit itu biasanya level 6, terus lalu
di level 9. Nah, di Indonesia ini sudah ada belum Pak orang yang atau person atau tokoh yang berlisensi dan juga dia sudah level 9 itu Pak? Ih, gede banget nih 9-nya. Ada nggak Pak di Indonesia ini yang sudah menempuh itu? Itu tergantung jurusannya jurusan apa. Jadi kalau misalkan setiap jurusan pasti mungkin ada di SKKNI ada namanya berjenjang. Berjenjang itu apa? Jadi tingkatan tergantung dari SKKNI. Di SKKNI-nya itu dicantumkan ada level sekian, level berapanya. Nah, kalau bicara tadi ada salah satu yang sudah level fantastis itu adanya di metodologi. Yang setahu saya dia mantan menteri yang lalu itu Ibu Susi, walaupun katanya lulusan sekolahnya rendah, tapi metodologinya itu bisa level 9 plus. Itu yang perlu kita angkat jempol, seorang apresiasi ya. Ya, diapresiasi lah itu. Mungkin itu jawabannya. Oh iya. Berarti Bu Susi itu dengan bidangnya itu sudah sertifikasi metodologi level 9 Pak ya? Ya. Wah, level 9 luar biasa. Oke, kita balik lagi ke materi awal, yaitu bahwasanya ini Pak Gugun dalam waktu dekat di hari-hari ini seminggu ke depan akan menjadi instruktur para teknisi handphone kalau nggak salah ya Pak. Ini se-Indonesia atau Bukan. siapa? Jadi gini, Oke. yang sekarang ini akan dilaksanakan itu para trainer handphone, bukan para teknisi. Oke. Para trainer handphone untuk mendapatkan sertifikat metodologi. Ini yang level berapa Pak? Karena untuk kalau untuk instruktur itu ada sertifikatnya namanya sertifikat metodologi. Oke. Karena sekarang itu diawali dari jenjang 3 atau level 3. Oh, level 3 berarti ya, nanti terus. Itu, karena sudah trainer ini ya. Ya. Oke. Jadi teman-teman yang katanya trainer itu kata siapa? Oke, kata siapa ya? Ya, kata siapa trainer? Karena belum ada pengakuan dari negara. Sertifikasi tadi ya. Nah, kalau sudah ada pengakuan negara, barulah itu seorang trainer. Oke, berarti training for mentor ini ya? TOT, training of trainer. Oh, training of trainer. Oke, berarti trainer aja juga biar nggak disebut kaleng-kaleng dan bias. Jadi terukur ya, ada sertifikasinya Pak ya? Betul. Oke teman-teman, itu loh. Coba yang sekarang trainer handphone atau kepala teknisinya, ini penting nih, kepala teknisi handphone atau servis iPhone itu udah punya sertifikat belum? Nah, kalau belum ya ada baiknya cobalah dikondisikan supaya mendapat sertifikasi itu tadi yang diakui oleh negara. Dan nanti teman-teman misalnya buka workshop gitu Pak ya, kalau buka workshop udah boleh ya kalau misalnya. Betul. Nah gitu, jadi kadang ada teman-teman yang kaleng-kaleng ternyata buka workshop mini berapa ratus juta atau berapa puluh juta atau HTM-nya mahal sekali. Nah, tapi saya yakin ketika sudah buka workshop pastinya sudah punya dong sertifikasi gitu teman-teman. Oke, para teknisi handphone ataupun trainer handphone di Yogyakarta dan di Indonesia pada umumnya, coba deh kalau misalnya mau ngambil sertifikasi tentang trainer daripada seorang teknisi handphone. Jadi ada teknisi, ada trainer gitu Kak ya. Betul. Jadi yang trainernya ini harus bersertifikasi. Itu kalau yang acara dalam waktu dekat ini di mana Pak dan kapan? Acara yang akan besok ini? Besok tanggal 16 Maret 2020 sampai tanggal 19 pelaksanaan BINTEK 4 hari, 1 harinya UJK langsung dari LSP. Gitu. UJK itu apa Pak? Mohon maaf. Ujian kompetensi. Oleh LSP. LSP itu apa? Lembaga Sertifikasi Profesi, kepanjangan daripada BNSP. Oke, berarti benar-benar diuji ya di situ ya. Itu kalau nggak lulus gimana Pak? Belum, kalau sudah sama LSP bukan lulus ya, Oh, tapi gitu. namanya kompeten. Berarti seorang ini dinyatakan kompeten atau tidak itu setelah mendapat sertifikat itu? Ya, setelah diuji materi ya. Diuji apa yang kemampuan mereka itu. Kalau emang dinyatakan kompeten dan sesuai dengan prosedur, baru para asesor itu direkomendasikan untuk kompeten. Direkomendasikan kompeten oleh negara gitu ya? Apa baru asesornya?
baru LSP. Oh, baru LSP. Ah, Oke. dari situ nanti diajukan lagi ke BNSP. Oke. BNSP kalau mengeluarkan sertifikat metodologinya berarti dinyatakan kompeten. Karena Dinyatakan- sudah bersertifikat. Oke. Berarti itu kan pasti ada nick-nya ya Pak ya. Nomor kompetensi itu ada ya Pak ya. Nomor sertifikat itu ada ya. Ada. Dan itu bisa diakses online Pak. Bisa ya? diketahui. Sertifikat disebutkan nomor itu mungkin atas nama siapa bisa ketahuan. Oke, misalnya saya ini expert di bidang rasan-rasan gitu ya kalau bahasa Jawa. Terus kalau nggak percaya lihat aja nick saya ada kok, nomor kompetensi saya ada kok di internet. Itu ngeceknya di mana Pak? Sebetulnya begini, Oke. kalau untuk betul-betul dapat sertifikat itu udah jelas ada sertifikat, ada foto, dan Oke. akan terdaftar. Dan kita kalau seorang instruktur nih, seorang instruktur itu diusahakan terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja atau di Instala. Oke, Instala. Kita bisa langsung register, masuk ke Instala, di situ ada register, nanti tercantum. Ya siapa tahu ada rezekinya kita dikasih Oke. pekerjaan sama pemerintah kan itu. Oh gitu, malah ini ya bisa dengan plat merah bisa koordinasi. Iya. Oh berarti itu kalau di dosen ya, di dosen ataupun mahasiswa itu ada di Dikti Pak ya nomornya ya. Ini Ada. kayak seperti Dikti tapi ini di tenaga kerja. Betul, ada. Terregister di Menaker. Terregister teman-teman. Jadi kalau kita sudah punya sertifikat atau sertifikasi itu ada, ternyata bisa dicek. Jadi bukan kaleng-kaleng. Misalnya saya ini ada ini, nggak mungkin palsu karena bisa dicek di secara online, secara Betul. semua bisa melihat begitu ya. Dan itu pasti bisa merubah nasib teman-teman dan merambah karir teman-teman menjadi semakin luas. Baik, terima kasih. Mungkin lain waktu bisa ya Pak kita bincang-bincang lagi Insya Allah. untuk mengenai sertifikasi profesi ini karena ini penting teman-teman. Sekarang kayak di luar negeri itu seorang tukang ledeng pun ada sertifikasinya, misalnya di Jepang tuh ada sertifikasi begitu ya Pak ya, di internasional Betul. kayak misalnya ISO seperti itu. Nah kalau di Indonesia ternyata ini penting teman-teman, jadi cobalah mulai sekarang mencari tahu bagaimana kita, expert kita, passion kita, zona expert kita mendapat pengakuan dari negara seperti itu. Oke, mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya seputar lembaga sertifikasi atau bagaimana saya bisa mendapat sertifikasi di bidang expert saya, mungkin bisa hubungi saya, nanti saya kasih di caption di bawah, jadi teman-teman bisa lihat, nanti kita bisa koordinasi atau mengundang Bapak Gugun sekalian untuk menjadi bagaimana sih Pak caranya, kan kalau kolektif biasanya lebih murah ya Pak atau gimana kalau kolektif atau perorangan atau instansi, misalnya sertifikasi HR misalnya seperti itu. Kalau murah dan mahalnya itu kan kembali lagi operasional. Oh gitu. Gitu. Oke. Berarti gitu teman-teman. Ana rega ana rupa kalau kata orang Cirebon ya. Jadi ketika nanti kolektif mungkin bisa satu instansi, mungkin di tempat kerja teman-teman semua yang masih menjadi karyawan di pabrik ataupun di bank atau seperti apa membutuhkan sertifikasi, bisa hubungi kami di sini. Kalau mengundang Pak Gugun juga bisa hubungi lewat saya juga. Nanti kita coba di daerah-daerah manapun, mau di belahan timur Indonesia, kita juga siap mensosialisasikan bahwasanya banyak teman-teman expert yang belum punya sertifikat, jadi dikira cuman kaleng-kaleng gitu ya. Kita nggak mau lah ya, karena itu kan juga salah satu pencapaian tertinggi kita dengan mempunyai sertifikasi diakui oleh negara teman-teman. Gitu ya Pak. Betul. Gitu teman. Baik, untuk video kali ini terima kasih Pak Gugun sudah share and care bagaimana menjadi seorang profesional yang dikatakan pro ini kan karena punya sertifikasi. Begitu. Jadi ya teman-teman jangan lupa share and care, komen atau beritahu, tag temennya teman-teman yang harus melihat video ini, karena ini sangat erat kaitannya dengan profesi. Jadi jangan jadi karyawan terus, karyawan tapi yang punya lisensi pasti harganya standar ya Pak ya. Kalau udah berlisensi itu katanya standar dunia, UMR dunia. Nah, mau kan teman-teman? Oke baik, sampai jumpa lagi dengan saya Setio Nugroho. Kita membahas pengembangan diri. Jangan lupa ya, harus sertifikat tuh. Kalau enggak mah nanti dai juga bisa ya Pak ya. Bisa. Dai sejuta umat kemarin MUI juga bilang kan dai itu harus mempunyai license, jadi nggak provokatif sifatnya. Oke gitu. Sampai bertemu lagi dengan saya. Terima kasih. Dengan saya Setio Nugroho, dengan Pak Gugun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.